Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, ditinggikan namamu dan kuasa-Mu Tuhan di atas kalian kami yang taat kepada Engkau, dan berilah hati kami Tuhan, buka hati kami untuk menerima sebagian dari sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau berikan hikmat akal budi yang dari surga untuk kami, untuk semua yang mendengarkan Tuhan, supaya firman-Mu bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Memang dalam kehidupan kami sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk dapat melakukan segala hal, terutama dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Salah satu tuntutan adalah hidup kudus, hidup dengan kekudusan, supaya kita dapat melihat Tuhan. Itu janji Tuhan Yesus ya. Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadailah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, itu kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami kudus, mengikuti teladan Yesus karena Dia kudus. Ya. Oleh karena itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, memang sekarang kita telah mengetahui firman Tuhan, ajaran Yesus. Tapi sebelumnya mungkin kita dalam kebodohan, ya, belum mengerti. Oleh karena itu, apalagi pada zaman akhir-akhir ini ya, banyak yang iman kepada Kristus beralih ya, sudah tidak mau percaya kepada Yesus lagi. Ya, kita tahulah sekarang banyak pencobaan yang mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan hadir di dunia ini untuk memanggil kita sekalian yang mau mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan kehendak-Nya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Ini di zaman Yesus, ya. Ini perkataan dari Petrus. Tuhan pada zaman Tuhan berada. Tapi pada waktu belum ada Yesus, zaman dulu juga Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup kudus. Kita baca di Imamat 11, 45 dan 44 dan 45. Imamat 11 ayat 44 45. Ya, silakan. Imamat 11 ayat 44 dan 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ya, perkataan yang sama dari Tuhan Yesus. Tapi pada waktu zaman Israel dibuang ke Mesir, itu belum disebut Yesus, tapi akulah Tuhan. Itu sama dengan Tuhan yang pada saat Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, cuma belum disebut Yesus, ya. Waktu itu masih Yahweh, atau orang Yahudi menyebutnya Elohim, ya. Itu Allah Bapa. Tapi di situ sudah, karena disebut Yohanes 1 ayat 1, pada permulaannya adalah Allah. Ya, Allah bersama dengan firman. Firman itu adalah Tuhan, ya. Karena firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi ada juga pengertian bahwa Yesus itu bukan dia lahir di dunia ini saja, tapi pada zaman kejadian, ya, zaman Allah Bapa, memang tidak disebut Allah Anak, tapi disebut firman. Itu Yesus telah ada bersama-sama dengan Bapa di dalam dunia ini, ya. Kekudusan melalui Yesus Kristus yang sekarang kita pelajari, kita resapi, dan kita pahami untuk menguduskan diri. Tetapi dalam proses menguduskan diri itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Artinya belum mengerti firman Tuhan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan setelah mendengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan,
memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, ya. Kehidupan kata yang dahulu itu kehidupan yang bagaimana? Menurut daging atau roh, ya. Kita maju di ayat 8 sampai ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 8 dan sampai 10, ya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri orang, kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itu dulu, ya. Dulu kita nggak mengerti firman Tuhan, sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan jahat, ya, di masyarakat. Juga di Titus, kita baca di Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya. Ayat 3 sampai ayat 8, ya. Ya, terus lanjutkan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak mendapat hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mengenal Yesus dengan kasih setianya. Kita sudah tidak melakukan kehidupan yang tidak sesuai, menipu, seperti yang tadi dikatakan, ya, berzina atau melakukan hal-hal jahat terhadap, terutama kepada saudara-saudara kita. Nah, di Titus ini dikatakan karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh
permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita setelah percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya, juga pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi rahmat Tuhan yang dia lakukan, karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Jadi itu pembaptisan. Jadi kita kalau sudah percaya kepada Yesus, kita harus melakukan pembaptisan, ya, yaitu pembaruan kembali, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi seperti Yesus juga dibaptis dan ada burung merpati yang turun ke pundaknya, itu menandai Roh Kudus turun ke dia. Begitu juga kita, cuma tidak berupa apa-apa, cuma kita percaya bahwa kita telah dibaptis, kehidupan kita diperbarui dan Roh Kudus turun di atas kita, ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita percaya Yesus, kita dibaptis, kita percaya kita akan hidup kekal, ya, sesuai dengan keinginan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin mengatakannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kehidupan kita, saya percaya kehidupan di dunia ini kayaknya tidak ada pengajaran seperti Yesus untuk manusia itu menjadi baik. Tetapi kalau tidak mengenal Yesus, ada pilihan lain, ya, itu mungkin tidak ada kedamaian, karena kita berdamai dengan Bapa kita, Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Di dunia ini saya kira tidak ada pengajaran seperti Yesus, ya, malah mengajak perang. Itu ada keimanan yang lain, malah diharuskan perang terhadap orang-orang yang percaya, ya. Tapi kita beruntung kita tidak demikian. Kekudusan, saya pikir baik kita mulai dari kecil, ya, dari anak-anak sekolah minggu sudah kita ajarkan untuk beribadah, mencari sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti saya dulu sekolah minggu, saya pernah sekolah minggu di, ya, saya asal Tarakan, ya. Sekolah minggu itu memang satu perjuangan waktu kecil. Itu didikan dari orang tua memang. Jadi kita waktu kecil-kecil, saya, kakak saya sama adik saya 2, kita berempat. Karena di Tarakan itu hari Minggu itu susah sekali mendapatkan, kalau ke sana kita panggil taksi, ya. Taksi itu adalah kayak di sini itu oplet atau apa, angkutan umum gitu, ya. Di sana itu taksi sebutnya. Taksi dari kayu, mobil buatan Perang Dunia Kedua punya, mobil Willys itu, tentara punya buat perang itu, ya. Tapi di sana dibuat taksi dan pakai kayu belakangnya, sudah nggak ada besi-besi lagi, semuanya kayu. Itu kita nunggu kalau sampai nggak ada, ya terpaksa kita jalan kaki. Jadi dari rumah itu jalan kaki ke
Mungkin ada saudara-saudara kita dulu kan pernah ke Tarakan, ke kampung saya ya. Saya pernah jelasin ini, gereja saya itu jalan kaki itu dari rumah. Mungkin ada 3 kilo atau 4 kilo ya, 4 kilometer. Nah itu perjuangan kita waktu kecil. Sebenarnya kita juga nggak ngerti apa-apa, apa kehendak Tuhan apa, nggak ngerti. Tapi kita menuruti orang tua. Ya mama saya tuh begitu ketat, kamu harus sekolah minggu. Pada saat satu kali, cuma saya nggak pergi. Mungkin waktu itu saya tuh ya nama anak kecil ya, suka main. Jadi ketiga kakak saya sama adik saya 2 ke gereja. Pada waktu itu sekolah minggu ada foto di depan gereja. Habis itu seminggu lagi baru dibagi-bagikan ke anak-anak. Saya melihat kok nggak ada saya di situ. Karena dulu waktu foto itu sangat-sangat berharga ya buat kehidupan kita ya. Foto itu langka sekali. Kalau tidak ada event-event yang kita foto, kita nggak pernah foto sampai sekarang, tinggal cepret-cepret aja. Nah itu sampai saya itu menyesal sekali. Kenapa tidak ikut? Tidak ada bagian dalam foto itu. Oleh karena itu, ya memang sekolah minggu tuh kalau dulu ya, habis sekolah minggu dibagi-bagikan, dulu ada gambar kecil-kecil itu, yang ada Yesus, yang ada kebanyakan Yesus lah, gambar Yesus. Itu senang sekali anak-anak kecil waktu itu. Ya itu saya juga banyak koleksi dulu ya, tapi nggak tahu di mana sekarang. Nah, sejak itu udah saya nggak mau bolos lagi. Jadi anak-anak kecil, anak sekolah minggu harus dirangsang supaya mereka suka beribadah. Ya, itu pengalaman saya waktu saya kecil dulu ya. Hidup menurut daging atau roh ya. Kita baca di Galatia 5:16-26. Maksud saya begini, biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Allah, dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Tetapi kalau Roh Allah memimpin kalian, maka kalian tidak dikuasai oleh hukum agama. Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor, dan tidak patut. Dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna, dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri. Perpecahan dan berpihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan lain sebagainya. Terhadap semua itu saya peringatkan kalian sekarang sebagaimana saya peringatkan kalian dahulu juga, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya.
Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Kita tidak boleh menjadi sombong dan saling menyakiti hati serta iri hati satu sama lainnya. Tadi Galatia berapa? 5 ayat sampai 26. Jadi ada perbandingan hidup menurut daging atau roh. Ya, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup dalam roh, keinginan daging itu akan tidak diikuti, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kalau dulu hukum Taurat ya. Tetapi hukum roh sekarang itulah roh Yesus, roh Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging itu berlawanan dengan perbuatan roh. Kita sekarang hidup dalam zaman roh, ya, yang mengikuti kehendak Tuhan. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, ini pengalaman saya mungkin ya. Mungkin dalam kehidupan saya waktu saya di Surabaya, dari Tarakan ke Surabaya, itu sekolah di Petra itu SMP di Jalan Embong Ungu. Jadi ada pengumuman Minggu ada ibadah di sekolah. Ya, Minggu jam 10 kalau nggak salah. Rumah saya tuh agak jauh. Jadi kebetulan saya ada sepeda Gazelle yang dulu punya gereja sepeda kuno itu saya yang pakai. Dulu dia yang pakai dulu. Terus karena dia sudah berhasil, dia punya mobil, tapi saya nggak mau naik mobilnya karena waktu itu harus ada supir datang nganter, tidak usah. Ini ada sepeda, gue pakai sepeda. Jadi waktu sekolah juga saya naik sepeda dari, kalau saudara Eko tahu, Jalan Kawung itu sepeda terus lewat Indrapura, Bubutan, Blauran sana sampai di Embung Ungu. Lumayan jauh juga. Barangkali ada 8 kilo, ada mungkin 10 kilo barangkali ya. Balik tiap hari. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, tiap minggu itu ada ibadah jam 10. Jadi mungkin ya, saya itu ya belum merasa, mungkin Roh Kudus itu memimpin saya untuk rindu sekali untuk beribadah. Ya udah naik sepeda. Ternyata sampai di sana
Cuma 3 orang. Sekolah begitu besar, ribuan, cuma 3 orang yang hadir. Tapi memang waktu itu kan banyak anak-anak dari Tionghoa ya. Mungkin mereka itu belum Kristen karena mau sekolah di situ. Mereka kebanyakan ya mungkin Buddha atau Konghucu lah. Nah, kita ini cuma bertiga loh. Saya juga heran. Mungkin juga anak kan di sana ada mayoritas memang Tionghoa ya. Tapi ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Manado. Saya kira mereka sudah punya gereja masing-masing. Jadi kita bertiga itu orang Tionghoa. Memang teman saya itu rajin sekali. Dia juga bukan dari Kristen. Tapi mau, ya udah kita berteman. Jadi kalau ada kerinduan kita beribadah. Saya percaya itu adalah pimpinan dari Roh. Ya, pimpinan dari Roh Kudus. Dan membuat kita, saya pun kemana-mana juga ada hati mau beribadah di mana kayak berat. Saya pulang Tarakan juga beribadah ya memang saya dulu di Tarakan tuh dulu waktu kecil itu di GPIB. GPIB itu Protestan. Terus kita pindah ke dekat rumah, saya juga pindah rumah, bukan di Marconi lagi, di Karangbalek. Nah itu juga ada GPDI, ya kita pindah situ. Tapi memang pada waktu saya mau ke Surabaya, itu saya sempat di katekasasi, mau di CD, ya. Terus nggak jadi karena sudah mau berangkat. Ya udah, saya juga nggak ngerti. Katekasasi cuma dengar-dengar ibadah apa ada namanya iman rasuli. Itu aja saya hafal. Tapi bagaimana CD-CD-nya saya nggak ngerti. Sampai sekarang pun nggak tahu. Apa CD itu diapakan? Apa dipercik lagi? Karena saya waktu kecil dipercik. Nah percik itu didapat surat baptisan. Padahal cuma dipercik waktu masih kecil ya. Nah, tapi mau ke Surabaya di katekisasi ya, saya nggak sempat. Terus berapa tahun sampai di Surabaya, saya 7 tahun saya di Surabaya baru pulang sekali ke Tarakan, nah, baru masuk di GPDI. Ya itu sekilas pengalaman saya ya. Sekarang banyak orang di luar sana ya, bukan di gereja kita. Mungkin mereka itu orang Kristen, ya. Tapi mungkin Kristennya hanya di KTP Kristen karena orang tua Kristen. Tapi banyak mereka itu nggak melakukan apa-apa. Kalau saya dengar kalau di mana terminal, ya. Di Jakarta nih banyak sekali preman-preman, namanya nama Richard, nama Charles, tapi belakangnya itu ada mereka punya marga ya, kita nggak usah sebutin. Saya pikir kok mereka itu kan sudah Kristen, kenapa kok nggak ada hal-hal yang mereka ingini gitu loh. Mungkin juga tuntutan ekonomi, mungkin. Tapi seperti adik saya si Suni itu, dia nggak melakukan apa-apa. Kamu ke gereja lah, disuruh ke gereja juga nggak mau. Alasannya apa? Saya ini belum dipanggil ke gereja. Loh, kamu kalau nggak ke gereja, bagaimana kamu tahu firman Tuhan? Ya kan? Nah kalau kamu dengar firman Tuhan, mungkin kamu ada panggilan. Nah kalau kamu diam-diam gini di rumah terus, ya memang waktu itu dia tuh ada
kekecewaan jiwanya lah, karena dia itu ada pacaran dengan seorang perempuan tapi ditolak orang tuanya. Ini korban cinta nih kayaknya begitu ya. Tapi waktu itu adik saya sudah berkeluarga, si nama Gunawan itu ya. Gunawan akhirnya kan belakangan jadi kepala suku Dayak. Nah itu dia mengurusi anak dua anaknya itu dia antar sekolah apa sudah mau masuk gereja. Ya udah nggak ada pikiran sudah mau berumah tangga itu sudah nggak ada karena dia udah dikecewakan sekali. Saya anjurin kamu ke gereja lah, cari Tuhan. Ya, mungkin akhirnya ya dia juga menurut. Ya, akhirnya dia meninggal karena sakit. Mungkin juga waktu dia suka minum bir. Kalau minum bir itu hampir tiap hari, mungkin merusak dia punya lambung ya. Ada kanker ya, tumor sebesar gede juga sebesar buah apel gitu ya, besar sekali. Jadi umur 50 tahun dia meninggal. Ya, itu saya berpikir juga ya mungkin kehendak Tuhan, oleh karena kurang mendengarkan firman Tuhan. Lain lagi dengan adik saya si Lukas, dia itu mulai kecil juga rajin ke gereja. Akhirnya juga dia sekolah di Surabaya, menjadi muridnya Om Victor. Dia ikut kaum muda. Adik saya itu rajin sekali. Om Victor juga pernah bersaksi, yang pertama datangnya itu cuma berdua, Om Victor sama si adik saya, karena yang lain-lainnya belum datang. Saya juga berpikir dia ini adalah bimbingan dari Roh Kudus, ya, sehingga ya kesaksian Om Victor saya aminkan memang edukasi mengrajin untuk beribadah. Oleh karena itu dia sangat diberkati. Ya. Jadi kalau kita mulai sekolah minggu rajin, sudah remaja, kaum muda, sampai berumah tangga, ya, kita tetap beribadah, pasti kamu diberkati. Itu pengalaman saya dan adik-adik saya. Juga teman-teman, ada beberapa teman saya juga karena begitu, temannya, terutama temannya Lukas, saya lihat pada waktu itu rajin, jadi mereka diberkati, ya, diberkati Tuhan. Belum? Ya, oke. Jadi kehidupan kita itu kalau dibimbing sama Tuhan itu pasti diberkati, pasti hidupnya yang hidup benar lah ya. Tetapi jangan kita sampai cinta uang, karena cinta uang itu akan memisahkan kita dari Tuhan, ya. Maka banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ya, seperti ya, beberapa tidak lama ini ada beberapa anak-anak Kristen yang sudah beralih ke keyakinan, ya, itu oleh salah satunya mungkin itu karena cinta uang. Coba kita baca di 1 Timotius 6 3-8. Barang siapa mengajarkan ajaran yang lain daripada itu
dan tidak setuju dengan ajaran yang benar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan dengan ajaran agama kita, adalah orang yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah suka berdebat dan bertengkar mengenai istilah-istilah sehingga menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnahan, curiga yang tidak baik, dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita bawa keluar. Jadi, kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. 9. Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Ya. Mungkin terjemahan Yu baca itu agak sedikit beda ya. Bahasa sehari-hari Yu pakai karena mungkin tapi sama aja sih, kalau makna itu sama, cuma terjemahannya agak lain ya. Oke. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita ya, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Yaitu saya pikir ya orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji ya, supaya kayak saya katakan tadi, preman-preman di ya memang Kristen mereka, tapi mereka tidak mengerti ajaran ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi ada juga orang-orang beribadah itu hanya cari keuntungan, cari uang. Saya juga heran mendengar bahwa ada satu gereja besar ya, mereka kan dapat apa, kolektor. Nah kolektor itu ya berapa berapa kantongan, taruh di belakang, dihitung. Ternyata yang hitung-hitung itu juga nggak jujur ya. Ya, mungkin cari keuntungan di situ. Ya itu saya dengar ada teman-temannya istri saya ketangkap. Akhirnya diperiksa, dia punya tas itu banyak duitnya. Wah, ini ibadah-ibadah yang hanya mencari keuntungan ya, cari duit. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, tapi bukan keuntungan jasmani, tapi untuk rohani kita. Sebab kita tidak membawa sesuatu pun dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita hidup di dunia, dilahirkan dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Begitu juga kita kalau sudah meninggal, apa yang bisa kita bawa? Tidak bisa bawa apa-apa, hanya peti,
kosong. Tapi bukan kepercayaan Kristen, kepercayaan dari Tiongkok dulu, apalagi raja-raja. Gak usah, orang-orang biasa aja kayak seperti di Tarakan, di mana ya, orang yang bukan percaya kepada Yesus, kalau mereka di dalam peti itu hartanya semua dimasukin, entah itu jam tangan, entah itu perhiasan, ya, semua harta yang dia punya miliki. Karena kepercayaan mereka itu, mereka nggak berani memakai bekas orang tua sekalipun, orang tua mereka ya, mereka takut. Karena kepercayaan mereka itu percaya kepada apa namanya, hantu gitu ya. Saya dulu waktu kecil sering menghadiri duka, bukan orang-orang Kristen ya. Mereka tuh takut sekali, biarpun orang tua sendiri, papa mama sendiri. Kalau bisa mereka kok nggak mau melihat mereka meninggal gitu ya, melekat muka, nggak berani. Lebih baik nggak bisa, jangan lihat gitu. Itu karena mereka percaya orang meninggal itu pasti jadi hantu. Tapi hantunya hantu baik atau hantu jahat, itu aja. Pokoknya hantu lah. Nah, kalau kadang-kadang mereka takut sekali, sampai takut kalau mereka malam itu didatangi gitu ya. Itu kepercayaan mereka. Tapi kita percaya kalau kita orang Kristen malah ada suku dari kalau orang tua meninggal datang dicium-ciumi semua, dicium-ciumi itu mayat. Ya, beda kalau kita udah percaya Tuhan Yesus sama yang tidak percaya. Ya, itu sekelumit pengalaman saya. Dan juga di sini dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yaitu kalau kita itu cinta harta, cinta uang ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, memang sekarang kalau orang cinta uang, umpamanya nih ada sama teman, uangnya ditipu, dipinjam ditipu, gak bisa bayar, mungkin dia pasti tidak mau memaafkan, mulai kalau perlu dibunuh ya. Itu karena cinta uang itu ya, itu akar segala kejahatan. Karena cinta uang kamu bisa melakukan ya narkoba, merampok, bisa aja karena butuh uang ya. Karena uang itu adalah segala-segalanya. Jadi beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebaliknya kita mau kekudusan supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Untuk mencapai kekudusan, mari kita baca di Mazmur 119. Mazmur 119. Ini ayat yang terpanjang dalam Alkitab. Ayat 2 sampai 12. Coba kita baca.
Berbahagialah orang yang mengikuti perintahnya dan segenap hati berusaha mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Engkau memberi kami hukuman-Mu, ya Tuhan, supaya kami melakukannya dengan setia. Semoga aku dengan hati teguh mengikuti peraturan-peraturan-Mu. Jika aku memperhatikan semua perintah-Mu, maka aku tak akan dipermalukan. Bila aku mempelajari keputusan-Mu yang adil, aku memuji Engkau dengan setulus hati. Aku mau menaati hukum-Mu, janganlah sekali-sekali meninggalkan aku. Orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercelah kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Dengan sepenuh hati, aku berusaha mengenal Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajaran-Mu disimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Aku memuji Engkau, ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-Mu. Ya. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, ya. Yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya yang ditujukan Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapan Tuhan, maka aku tidak akan mendapat malu seperti aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kita. Ya, jadi kita harus menuruti ajaran-ajaran Tuhan yang membawa kita ke kehidupan yang kekal. Jadi di sini juga ada nasihat-nasihat. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuatnya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jatuhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Jadi ini nasihat-nasihat
Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur. Jadi dalam kehidupan kita seringkali juga mungkin itu ada teguran Tuhan, ya. Jadi seseorang kalau sudah percaya dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anggap aja itu kehendak Tuhan, baik maupun buruk, ya. Ya. Seringkali ada anak-anak Tuhan ditipu sehingga mengecewakan atau dianiaya, tapi sehingga kecewa terhadap Tuhan, kok hidupku begini kok susah banget. Kalau saya berpikir itu mungkin adalah jalan yang terbaik buat kita, ya. Seperti gini, saya sama teman saya waktu itu dari Bali ke Jakarta pulang, ya. Penerbangannya delay. Nah, teman saya ini ngamuk-ngamuk. Ini saya ini ada kerjaan yang penting. Ya saya yang counter itu bilang saya nggak tahu, ya ini memang kebijakan dari, mungkin ada pesawat yang rusak katanya, harus diperbaiki dulu. Ya, saya tegur dia juga, udahlah, ini mungkin kehendak Tuhan, udah kamu jangan mengambil keinginanmu, jangan. Mungkin ini kita juga ada rencana Tuhan. Apalagi dia juga seorang Kristen. Wah, udah kita sabar aja, apa yang mau Tuhan, ya itu kita lakukan. Memang ada orang-orang tuh nggak sabar, ya. Ada dapat musibah atau kecelakaan menyalahi Tuhan, ya. Tapi kalau saya berpikir itu memang kalau kehendak Tuhan ya kita ikuti. Mungkin juga barangkali pesawat ini kalau ya terpaksa berangkat ada kecelakaan gimana, ya toh? Ya udah, akhirnya dia nurut juga. Ya. Kami juga menasihati engkau saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiduplah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sebarlah terhadap semua orang. Jadi kita punya nasihat lah buat teman-teman kita kalau mereka itu ada frustasi Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahalah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur, dan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, ya. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, ya. Saya juga menghimbau kalau yang membawa puji-pujian, ya sekali-sekalilah kita bertepuk tangan gitu. Selama ini saya perhatikan nggak pernah kita tepuk tangan, biarpun itu dia punya lagunya itu lagu yang semangat. Kalau saya pernah bertepuk tangan, cuma saya sendiri, jadi nggak jadi lagi, gitu, ya. Ini himbauan supaya roh itu betul-betul menghadiri dalam ibadah kita, gitu ya. Ya, ini ayat terakhir. Sebenarnya ada berapa ayat lagi karena waktu mendesak. Kita baca ayat terakhir Yohanes 14 1-3.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, terima kasih. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus, ya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus pernah naik ke surga menyiapkan tempat untuk kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kita juga berada. Oleh karena itu, banyak banyak salah paham, ya, bahwa Yesus, kenapa Tuhan dia harus mati? Itu kan menurut iman lain. Ya memang harus mati. Kalau nggak mati dia bagaimana bisa, ya kan? Mana bisa naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Jadi ya itulah iman mereka, selalu mengada-ngadakan, mengolok-olok bahwa kok Yesus, kok Tuhan mati. Ya Tuhan harus mati, memang nubuatannya itu sebagai juru selamat, dia harus mati dan dia disalibkan, dia bangkit naik ke surga, dan dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Ya demikian firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu, Oh Nama Tuhan, nomor 99 dari Pesalo. Oh Nama Tuhan. Nama
Saya minta saudara Eko untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman itu kabar keselamatan, kabar damai sejahtera, akan memimpin kami pada jalan-jalan kebenaran, pada menuju kesucian, sebagaimana Engkau sudah contohkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu untuk menjadi satu bagian dalam tubuh kami. Tuhan, kami boleh mengerjakan apa yang sudah Engkau perintahkan, apa yang sudah Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara itu kita menyanyikan Biar Ku Datang ke Sungai-Mu Tuhan, 107 dari Pesalu. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku mari kita bangkit berdiri. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku minum. Mari kita angkat roti tubuh Tuhan di atas kepala kita dan kita mendengarkan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Saya minta Bapak Yanse Mamahit untuk ucapan syukur. Kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang kami yakini sebagaimana Yeremia, Engkau berkata kepada Yeremia, Engkau sudah menaruh perkataan-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Sesederhana apapun firman yang sudah kami dengar, tapi begitu dalam pengertiannya, supaya kami hidup terpisah, kudus, dan senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, keluarga, bahkan juga seluruh sidang jemaat tempat ini, ibu rohani yang ada di tempat ini, semuanya Tuhan, kami yakin percaya Engkau senantiasa melindungi, menyertai, bukan saja dalam saat kami beribadah, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pelayanan selanjutnya senantiasa Engkau selalu hadir. Berdoa juga untuk pemerintah, dari yang teratas sampai dengan yang paling kecil sekalipun, biarlah senantiasa Engkau pakai mereka, dan kami semua bebas untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah meneguhkan firman yang sudah kami dengarkan, sehingga tidak sekedar mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kehendak kebenaran-Mu, di mana itulah firman-Mu katakan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sebagai sesembahan kami. Kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Kehidupan yang mohon belas kasihan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami mengharap sekali akan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan membawa kehidupan kami dalam kekudusan ya Tuhan. Jangan ada pencobaan-pencobaan yang merugikan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati semua kami Tuhan, kaum bulan, wanita, anak-anak sekolah minggu, kaum remaja, kaum muda,
Dan juga kami sebagai tua-tua Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil nama-Mu yang berkuasa, segala kuasa gelap roh jahat, roh punggat dari Engkau, setan penyakit yang coba mengganggu, kami ikat, kami usirkan dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kasih setiamu, kasih karuniamu kepada kami sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya, amin.